Great, good morning everyone. Tema pada pagi hari ini adalah Do their books really perfect? The Gospel, education that needs to be understood. Benarkah kitab mereka menyempurnakan Injil? Ini edukasi yang perlu dipahami. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman yang terkasih, pernahkah Anda mendengar kalimat ini dari teman-teman di sebelah ya? Al-Quran itu penyempurna Taurat, Zabur, dan Injil. Pertanyaan saya sederhana. Disempurnakan di bagian mana? Kalau saja isinya aja tidak pernah diketahui, tidak pernah mereka baca. Karena mayoritas saudara kita tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Zabur, dan tidak pernah membaca Injil. Bagaimana mungkin sesuatu yang dianggap rusak, sedangkan isinya saja belum pernah dilihat gitu loh. Teman-teman, bagaimana mungkin dianggap disempurnakan bila fondasinya saja mereka tidak pernah paham? Itulah mengapa hari ini kita harus bicara secara jujur ya, dan santun. Apakah benar kitab mereka menyempurnakan Injil, atau hanya asumsi tanpa data? Saya percaya dialog antar iman tidak boleh dibangun dari kecurigaan, ya enggak? Tapi dari ketulusan. Dan ketulusan muncul manakala seseorang mau belajar dan bukan hanya mengulang-ulang pernyataan yang diwariskan turun-temurun. Karena kebenaran tidak takut untuk diperiksa. Itu penting. Tahun lalu seorang teman ya dari sebelah ya berkata begini, "Bang, Injil itu sudah dipalsukan. Karena itu turunlah kitab kami untuk menyempurnakannya." Lalu saya tanya pelan ya, bagian mana yang dipalsukan itu? Dia terdiam loh, nggak ada jawaban, terdiam membisu. Saya tanya lagi, kalau memang ada pemalsuan, ayat mana yang sudah dirubah? Tahun berapa? Oleh siapa? Manuskrip mana buktinya? Nah, dia makin bingung. Saya tanya itu makin bingung dia. Lalu saya pelan berkata juga, "Bro, kalau tidak ada data, berarti itu bukan kebenaran, itu asumsi. Itu hanya asumsi, karena faktanya manuskrip Injil yang kita miliki hari ini berasal dari abad pertama dan abad kedua, jauh sebelum agamamu itu lahir, abad ke-7, ya enggak? Manuskrip tua itu tersebar di seluruh dunia dan isinya sama. Kalau mau bilang Injil dipalsukan, maka seluruh dunia harus kompak untuk memalsukan hal yang sama dong, ya enggak? Ribuan manuskrip harus dipalsukan, dan itu kan mustahil. Orang bodoh pun tahu. Saya pernah ditanya oleh seorang pemuda dari ruang sebelah ya, "Bang, Injil sudah dipalsukan." Saya jawab, oke. Lalu dia yang bilang loh, "Saya sih belum pernah baca, tapi katanya sih begitu."
Saya cuma senyum saja dan berkata, bro, itu seperti bilang bahwa bakso tetangga itu nggak enak, padahal kamu sendiri belum pernah nyobain, ya nggak? Hanya bilang bahwa bakso tetangga nggak enak, tapi kamu sendiri kan belum nyobain, ya itu. Dia pun ketawa ya. Kadang-kadang ya, humor itu membantu kita untuk membuka pikiran orang yang dengan tanpa menyakiti hati kan. Kita rileks saja kita. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Wow. Mazmur 119 ayat 89 ya, yang pintar mencatat ya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Terakhir 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa firman Tuhan tidak mungkin dapat dipalsukan. Penjelasannya ya, mengapa klaim kitab sebelah ini menyempurnakan Injil itu tidak tepat. Injil adalah perjalanan baru yang final. Kristus berkata, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Artinya apa? Pekerjaan keselamatan tidak perlu disempurnakan oleh kitab-kitab yang lain. Itu. Isi Injil tidak hilang karena manuskrip asli dan sangat banyak. Jadi konsep menyempurnakan muncul bukan dari Taurat, bukan dari Zabur, bukan dari Injil, tetapi hanya dari tradisi agama sebelah. Secara sejarah, sesuatu tidak bisa disempurnakan oleh kitab yang lahir 600 tahun kemudian. Gimana pikiranmu? Mikir, ayo mikir. Kristus adalah puncak wahyu pada zaman akhir ini. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ibrani 1 ayat 1-2 ya. Kalau Yesus adalah wahyu terakhir, apalagi yang perlu disempurnakan? Come on, wake up, bangun dari tidur siangmu. Ayo. The truth doesn't fear investigation. Kebenaran tidak takut diperiksa. Assumption is the enemy of understanding. Asumsi adalah musuh dari pengertian. Teman-teman, you cannot refute a book you never read. Tidak mungkin menolak sebuah kitab yang Anda tidak pernah baca. Jadi pesan moralnya apa? Mari kita berdialog dengan kasih, bukan dengan prasangka. Kita berdialog dengan pengetahuan, bukan hoax. Bukan hoax ya, dengan fakta, bukan asumsi. Ketika saudara-saudara kita di sebelah berkata, kitab mereka menyempurnakan Injil, kita dengan lembut berkata, apakah Anda sudah membaca Injilnya? Karena kebenaran harus didasari bukti, bukan tradisi turun-temurun. Jadi closing statementnya, hari ini kita belajar bahwa hoax yang berulang-ulang tetap hoax. Asumsi yang diwariskan tetap asumsi, dan kebenaran tetap kebenaran.
Injil tidak perlu disempurnakan karena Kristus sudah menyempurnakan semuanya di kayu salib. Amin. Alright. Injil bukan kitab yang rusak. Injil adalah kabar baik yang kekal. Teman-teman, tolong jawab jujur ya pertanyaan ini dan Anda renungkan jawabannya. Perhatikan pertanyaan. 1. Apakah Anda percaya Injil berdasarkan iman atau berdasarkan bukti sejarah? 2. Pernahkah Anda memeriksa sendiri klaim Injil dipalsukan? 3. Apakah Anda sudah mempertanggungjawabkan iman Anda dengan pengertian yang benar? Terakhir, 4. Apakah Anda sudah menjadi saksi kebenaran yang penuh kasih kepada saudara-saudara kita yang di sebelah itu? Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu kekal dan tidak berubah. Berikan kami hikmat saat berdialog dengan sahabat-sahabat kami di ruang sebelah. Jauhkan kami dari emosi dan penuhi kami dengan kasih serta kebenaran, agar buat kami menjadi pembawa damai dan saksi Injil yang hidup. Ajari kami menyampaikan kebenaran dengan kelembutan namun tetap tegas. Terima kasih karena Engkau adalah firman yang hidup dan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Keep on fire, keep on moving. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda sekalian, Anda boleh bagikan pada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati, agar orang bisa menjawab klaim-klaim dari ruang sebelah dengan fakta sejarah. Ayo, tetap semangat. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.